Berakhirnya kompetisi lokal dan Liga Eropa memberikan Patrick Kluivert waktu panjang untuk menyiapkan skuad Garuda yang memusatkan latihan di Pulau Bali. 3 poin dari laga melawan Tiongkok 5 Juni nanti akan jadi penentu langkah timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Perjuangan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 kembali berlanjut. Skuad Garuda siap kejar kemenangan dalam laga krusial babak ketiga kualifikasi zona Asia menghadapi Tiongkok 5 Juni mendatang. Sejak 26 Mei kemarin, sebagian punggawa timnas Garuda tiba di Bali untuk menjalani pemusatan latihan. Salah satunya striker Oxford United, Ole Romeni. Yeah, really important matches. We know what you gotta do. We have to win the games to make a chance to go to the World Cup. So we always go for the win, so nothing changed. 3 pemain timnas yang bermain di Liga Belanda, Tom Haye, Joy Pelupesi dan Dean James pun mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada Minggu malam. Menyusul kehadiran Jordi Amat dan Nathan Chuaon yang tiba di Bali pada Minggu petang. Always nice to train here in Bali. The facilities in Bali United are very nice as well. Are you ready for tomorrow? Yes. Punggawa timnas lainnya yang bermain di Eropa pun segera menyusul. Salah satunya sang kapten Jay Itzes yang harus melewati laga pamungkas Serie A Italia musim ini. Meski gagal membawa Venezia bertahan di kasta tertinggi sepak bola Italia, Itzes diharapkan tetap menampilkan performa terbaik bersama timnas Garuda. Kisah berbeda justru datang dari Kevin Dix yang berhasil meraih trofi Liga Denmark untuk kali ketiga bersama FC Copenhagen. Kevin Dix yang turut mencetak gol di laga pamungkas Liga Denmark sekaligus mematahkan kabar cedera hamstring yang sempat mencuat. Sementara itu, absennya Marcelino Ferdinand dinilai sejumlah pihak akan memengaruhi pola serangan timnas. Kluivert pun diharap bisa menemukan sosok pengganti Marcelino di laga nanti. 50% serangan tim nasional begitu masuk ke final third itu melalui sektor kanan. Sementara kita tahu di sini kita akan bermain tanpa Marcelino yang menjalani skorsing, akumulasi kartu, dan kemudian kita juga masih menanti kondisi Kevin Dix, tapi tentu dengan kedatangan pemain-pemainnya kayak Yakob Sayuri, pemain-pemain seperti Egy Maulana Fikri yang tampil sangat luar biasa. 2 pemain itu di Liga 1 musim ini, kita harap mereka bisa menambal kekosongan yang ditinggalkan 2 pemain utama tersebut tadi. Namun absennya langganan skuad Garuda akibat cedera maupun akumulasi kartu kuning jadi angin segar bagi pemain yang lama tak perkuat timnas. Stefano Lillipali yang terakhir kali membela Merah Putih kala berjumpa Burundi 2023 silam kembali masuk skuad. Halo Garuda fans, saya sudah di sini di Sanur, siap untuk TC di Bali. Laga melawan Tiongkok juga jadi kesempatan perdana Beckham Putra, striker yang baru saja membawa Persib Bandung juara Liga 1. Beckham dipanggil Kluivert mengisi spot yang ditinggalkan Septian Bagaskara akibat cedera. Well, the position that he plays is a very critical position, and he can play very good between the lines. And he showed that he is capable to do very good things. Pemusatan latihan timnas Garuda di Bali United Training Center Gianyar, Bali akan berlangsung hingga akhir Mei nanti. Sebelum para pemain, Patrick Kluivert bersama asistennya tiba lebih dulu di Bali untuk mengecek kondisi rumput dan fasilitas pusat pelatihan. Sementara di Jakarta, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama FIFA Director Theodor Giannikos juga mengecek kondisi rumput hingga tribun penonton Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia kini berada di peringkat keempat klasemen grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kekalahan 1-2 timnas era Sintayong saat bertandang ke Tiongkok Oktober 2024 silam harus menjadi pelajaran berharga Patrick Kluivert dan anak asuhnya. Kita menang 2 kali dari Saudi dan dari Bahrain, itu kita selalu ketika ball posisinya lebih rendah. Artinya tim ini memang dibentuk sejak era Sintayong sampai sekarang itu bermain secara counter press, ya, secara bertahan. Nah, masalahnya China nanti apakah mereka mau keluar menyerang, meninggalkan area mereka untuk kita manfaatkan. Nah, di sinilah nanti adu taktik akan diadu.
Laga melawan Tiongkok 5 Juni di GBK akan jadi penentu langkah timnas Garuda di kualifikasi zona Asia. Mampukah Jay Itzes dan kawan-kawan menuntaskan 38 tahun puasa kemenangan atas The Dragons tim Tiongkok sekaligus memperkuat peluang Garuda ke Piala Dunia? Demikianlah laporan khusus edisi kali ini, saudara. Saya Niputu Trisnanda. Terima kasih. Sampai jumpa.